Ini adalah rangkaian video pembahasan simulasi TKA Matematika SMP berdasarkan soal-soal yang ada di website resmi Pusmedik. Sengaja pembahasannya dipecah-pecah menjadi beberapa video supaya durasinya tidak terlalu panjang. So, pastikan kamu sudah subscribe dan juga aktifkan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Anyway, video ini juga menjadi bagian dari playlist simulasi TKA Matematika SMP yang linknya ada di deskripsi. Selanjutnya, kita ke soal nomor 22. Yuk kita baca soalnya. Sebuah usaha rumahan akan mengemas produk makanan menggunakan kemasan berbentuk prisma segitiga yang dibuat dari karton. Setiap kemasan dibuat dari satu jaring-jaring utuh. Karton yang tersedia untuk produksi hari itu memiliki ukuran 50 kali 100 cm. Nah, pemotongan karton dilakukan dengan rapi dan memperhatikan tata letak. Jaring-jaring kemasan dibuat dengan kertas yang saling terhubung dan bukan menggabungkan hasil potongan lain. Maka di sini pertanyaannya, banyak kemasan maksimum yang dapat dibuat adalah, oke ya, ada 4 opsi jawaban, kita pilih salah satu yang benar. Nah, gimana ini? Kita memahami soalnya gimana? Ada yang masih bingung nggak? Nah, oke ya, dari jelasin dulu. Ya, jadi ini kan ceritanya ada usaha rumahan ya, produknya makanan dan kemasannya berbentuk itu ya, prisma segitiga seperti ini. Nah, prisma segitiga ini kalau dibongkar atau dibuka gitu ya, maka jaring-jaringnya jadi seperti ini, gitu kan. Ya makanya ini kan kalau kita lihat ini panjangnya 12, nah ini kan 12 gitu ya. Oke. Nah, di sini jadi mau mengajak kamu melihat titik ini nih. Ini ya titik merah ini. Ini tuh kan pertemuan antara yang samping dengan yang atas ya, yang segitiga ini loh. Nah, kalau di sini itu kan berarti pertemuan yang ini dengan yang ini, gitu kan. Kebayang nggak? Ya kan, ini kan kalau dilipat gini, terus yang atas ini dilipat gini, nah kan nanti ketemunya gini ya. Nah, ini sama ini. Oke. Nah, karena ini panjangnya diketahui ya 8, maka segitiga yang pas bagian ini pasti ya 8 juga ya. Oke, good. Oke ya, jadi ini ditulis dulu 8 sentimeter. Nah, tentu saja titik ini itu kan ya pertemuan dengan yang ini juga kan, yang ini nih. Artinya ketemu juga dengan yang ini, ya kan? Dan ini kan dilipat ini, yang atas tadi dilipat ini, nah akan ketemu juga sini. Sehingga panjang yang ini pasti sama dengan yang ini ya, yaitu 6 sentimeter. Oke, good. Nah, ini jaring-jaringnya ya kan. Nah, tentu untuk bikin jaring-jaring ini kan ke tempat produksi kemasan ya. Di mana saat itu karton yang tersedia untuk produksi memiliki ukuran 50 sentimeter kali 100 sentimeter ya. Berarti ini nih karton buat produksinya. Nah, tapi di sini memang ya ini skala karton sama skala yang jaring-jaring ini beda ya. Sengaja yang jaring-jaring udah dibuat lebih besar supaya nanti kita analisis waktu ngitungnya gampang. Tapi yang jelas karton ini ya ukurannya 100 sentimeter kali 50 sentimeter itu pasti lebih besar dari yang ini, ya kan? Sehingga jaring-jaring ini ketika nanti diplot atau disusun di sini itu ya cukup ya. Ya sebenarnya bukan hanya cukup, kan lebih dari satu gitu kan. Dan itu kan pertanyaannya, ya. Berapa kemasan maksimum yang dapat dibuat ya? Jadi dari satu karton ini kalau diplot atau disusun di sini tuh bisa berapa sih? Nah, gitu ya. Nah, di sini menurut Dedi kata kuncinya adalah yang warna biru itu ya. Jadi pemotongan karton dilakukan dengan rapi dan memperhatikan tata letak. Jaring-jaring kemasan dibuat dengan kertas yang saling terhubung dan bukan menggabungkan hasil potongan lain. Sehingga ini waktu diplot atau disusun di sini ya perlu disusun dengan rapi ya. Jangan sampai tumpang tindih. Nah, gimana caranya? Nah, oke. Menurut Dedi caranya adalah ya jaring-jaring ini kita buat saja seperti ini ya. Ini dari gambar dulu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kebayang ya? Jadi buat aja seolah-olah kotak ini ya, gitu kan. Dan ini yang nanti kemudian akan diplot di sini. Nah, seperti inilah kurang lebih ilustrasinya, itu ya. So, kebayang ya? Jadi kita ngeplot ini ya, dibuat aja kotak penuh ini ya, kotak sempurna yang garis warna hijau itu, terus dari situ dimasukkan ke sini. Ya tentu kan pasti lebih dari satu ya. Ke sananya bisa, mungkin ke bawahnya juga bisa, tapi seberapa banyak? Nah, itu yang perlu kita hitung berdasarkan apa? Ya tentu berdasarkan ukuran
Ini nih, ya, yang mengelilingi ini. Oke. So, pertama yang perlu kita tahu adalah panjangnya berapa ya, gitu. Dari sini kan diketahui kalau ini kan 8, ini 6. Nah, yang ini kita belum tahu nih. Gimana cara ngitung itu? Ada yang punya ide? Oke. Oke ya, jadi kalau kita lihat ya, ini kan segitiga ya, terus di sini 8, di sini 6. Maka jadi yakin di sini pasti 10. Tahu dari mana? Nah, ini tuh kan adalah triple Pythagoras ya. Ada ingat nggak triple Pythagoras? Oke, jadi triple Pythagoras itu kan begini, ada pasangan bilangan yang itu pasti membentuk segitiga siku-siku dan memenuhi rumus Pythagoras ya. Pasangan bilangan yang pertama adalah yang sering muncul ini 3, 4, 5. Ya, mungkin kamu tahu kan. Dan 3, 4, 5 ini berlaku juga kelipatan ya. Artinya kalau misalkan kali 2, ya berarti kan 6, 8, 10. Ini ya. Nah, ini kan mirip dengan yang itu ya. Ada 6-nya, ada 8-nya. Sehingga yang ini, ini kan paling panjangnya ya pasti 10, gitu ya. Kalau ingin memastikan silakan ya, dimasukkan ke rumus Pythagoras, artinya ini kuadrat ditambah ini kuadrat pasti sama dengan ini kuadrat. Nah, selain 3, 4, 5 ada juga 5, 12, 13. Ya, dan lagi-lagi ini berlaku juga untuk kelipatan, artinya 10, 24, 26 ya pasti memenuhi rumus Pythagoras juga. Lalu ada 7, 24, 25 ini dan 8, 15, 17. Gitu ya. Dan sekali lagi ya, baik yang ini maupun yang ini itu berlaku kelipatannya juga, gitu ya. Tapi memang yang paling sering keluar di soal-soal biasanya yang 3, 4, 5 dan kelipatannya ini, gitu. Oke, sehingga dari sini ya kita tahu bahwa sisi ini ya, sisi miring ya kalau di segitiga itu kan itu pasti 10 ya, sesuai dengan itu. Oke, ini udah ditulis dulu, 10 sentimeter. Sehingga dari sini kita tahu ya bahwa panjangnya ke sana itu 8 ditambah 10, 18 ditambah 6 adalah 24 ya. Oke, ini 24 sentimeter. Nah, sekarang kita tinggal cari ini nih, tingginya ini ya, lebarnya ini. Berapa? Yang kita tahu kan baru ini ya, 12. Sementara yang ini atau yang ini kita belum tahu. Nah, di sini maka kita bisa menghitungnya dengan seperti ini ya. Perhatikan ini. Ini kan pada dasarnya kan kita mencari panjang tinggi ini kan. Itu ya. Mana ini siku-siku. Nah, gimana cara ngitung panjang tingginya itu? Ada yang tahu? Oke, di sini udah dikasih petunjuk deh ya, bahwa untuk menghitung tinggi itu kita bisa memanfaatkan rumus segitiga. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya gini ya, ini udah dikasih ilustrasi. Segitiga siku-siku ini itu kan bisa kita lihat sebagai dua bentuk ya. Yang pertama adalah ya seperti itu kan seperti ini ya, siku-sikunya di atas ini, di mana yang di bawah ini adalah sisi miringnya kan, yang 10 itu. Ya, jadi nyebutnya ini adalah posisi segitiga siku-siku tidur gitu ya. Nah, posisi yang kedua, kan bisa juga ya kita lihat seperti ini, ya kan. Ini jadi nyebutnya posisi segitiga siku-siku tegak, anggap aja begitu, ya kan. Kan sama juga kan, ini kan siku-sikunya di sini. Nah, sehingga kalau kita gambar ya, posisi itu adalah posisi tidur, ya kan. Mana ini tingginya kita belum tahu, tapi lebarnya yang bawah ini kita tahu 10, ya kan. Artinya ini kan bisa sebagai alas ya, gitu. Tapi tadi ketika ini terus diginiin ya, jadi posisi tegak kan, berarti gini ya, ini kan siku-sikunya di sini, ya. Kalau yang ini tadi siku-sikunya di sini. Mana kita tahu ini 8, ini 6, ya kan? Nah, pertanyaan tadi, luas segitiga ini sama luas segitiga ini sama nggak? Ya sama kan? Karena kan ya segitiganya sama kan? Cuman beda aja, yang ini tidur, yang ini tegak. Sehingga kan memenuhi rumus ini, luas ini ya, L tidur itu pasti sama dengan L tegak ya. L itu maksudnya luas. Oke,
Berapa luas segitiga siku-siku yang tidur ini? Ini kan berarti setengah kali alasnya 10 kali, ya tingginya kita belum tahu ya, itu yang mau kita cari. Nah, udah ditulis tanda tanya aja gini. Lah ini pasti sama dengan luas ini, berarti kan setengah alasnya 6 kali tingginya 8. Ya, ini kan. Di kiri ada setengah, kanan ada setengah, bisa dicoret. Oke. Sehingga si tanda tanya ini, yaitu tingginya itu, sama dengan 6 kali 8 itu 48 per, yang ini kan, 10 ya. Berarti sama dengan 4,8. Oke. Nah, sekarang kita tahu bahwa ternyata tingginya ini adalah 4,8 cm. Nah, tentu yang bawah pasti mengikuti ya, sama kan dengan yang atas karena ukurannya sama. Sehingga dari sini kita sudah bisa ya menghitung tingginya ini, yaitu berapa? 12 ditambah 4,8 ditambah 4,8. Ya, 4,8 tambah 4,8 itu kan 9,6 ditambah 12. Berapa? Kalau 9 aja ditambah 12 itu kan 21 ya. Nah, berarti 21,6 ya. Tinggi ini adalah 21,6 cm. Nah, dengan demikian sekarang sudah lengkap ya. Kita sudah tahu ya, panjangnya ke sana itu 24 dan tingginya itu adalah 21,6. Nah, tinggal pertanyaannya, bisa ke sana berapa kali, terus bisa ke bawah berapa kali, kan gitu ya. Oke, kita lihat ya. Itu kan 100 ya, ke sana 100, maka 2 kali bisa ya, 48. 3 kali bisa, 48 tambah 24, bisa ya. Bahkan 4 kali kan bisa kan. Karena kalau 100 pas itu kan kalau seandainya 25 itu kan kali 4 ya, kalau 25. Tapi ini karena 24 ya berarti 100 kurang sedikit ya. Ya kalau mau dihitung sebenarnya 24 kali 4 adalah 96. Oke ya. Jadi kesananya bisa 4 kali. Nah sekarang ke bawahnya. Ingat ini tingginya 50 ya. Ini 21,6, kalau 2 ya berarti sekitar 43,2 ya. 3 cukup nggak? Nah cukup ya, lebih ya 60 kan. Nah berarti cuman ke bawahnya 2 kali ya. Ini kan. Sehingga kalau secara keseluruhan kita dapatkan 2 kali 4. Dan itu sama dengan 8 ya. Berarti cukup untuk 8 kemasan. Oke. Nah, sampai di sini tentu baiknya kita ngecek juga ya. Ini kan kalau posisi 24, 21 artinya segini ya. Tapi kan bisa juga ya, ini kita putar gitu kan. Terus kita plot di sini. Artinya kesananya 21, ke bawahnya 24. Gitu kan. Nanti siapa tahu jadi lebih banyak gitu. Ya atau bisa juga sih lebih sedikit. Tapi kita perlu memastikan. Nah, untuk itu mau digambar dulu di sini ya. Jadi hapus dulu. Oke guys, ini sudah selesai dari gambar ya. Kali ini posisi kartonnya tetap, tapi posisi jaring-jaringnya ada diputar ya. Sehingga yang di sebelah atas ini, kalau di sana tadi 24, ini yang 21,6-nya ya. Yang ini jadi di sini. Sementara yang tingginya ini jadi yang 24-nya. Oke, yuk kita cek. 21,6. Kira-kira kalau ke samping sini bisa jadi berapa ya? Dengan panjang 100. Bisa nggak jadi 5? 5 nggak bisa ya, karena kalau kali 5 kan 100 lebih ya. Ya lebih sedikit sih sebenarnya nanggung ya, tapi tetap aja lebih gitu kan. Sehingga ternyata ini ke sampingnya juga 4 kali. Oke. Nah, kalau ke bawahnya 24 kali 2, 48, kayaknya cukup 2 kali aja ya. Kalau 3 kan lebih juga ya. Oke, berarti ke bawahnya 2 kali. Sehingga totalnya kemasannya sama ternyata ya, yaitu 8 kemasan. Dengan demikian sekarang kita yakin bahwa jawabannya adalah yang B ya, total 8 kemasan. Oke ya guys, ini udah ditunjukin ya cara ngitung dengan 2 konfigurasi yang berbeda ya. Yang ini sama kalau yang ini diputar. Ya dalam hal ini memang kebetulan ya sama gitu. Tapi kan bisa jadi di soal lain nanti pas kamu TKA bisa jadi beda ya. Misalkan ini panjangnya 110. Ini ya. Maka kalau kita pakai yang 21,6 ini, ke sini pasti bisa 5 ya kan. Karena 110 kalau dibagi 5 itu kan 22.
Ya sementara ini kan 21,6 ya, 22 kurang sedikit. Jadi pasti pas 5 gitu ya. Ya kalau ke bawahnya tetap ini ya, tetap 2 gitu. Sementara kalau di sini misalnya ini pun 110, kalau kita naruhnya 24, itu ya maksimal tetap 4 ya. Karena kalau 5 berarti 24 kali 5 120 kan nggak cukup. Oke ya, seperti itu. Jadi intinya di sini disarankan kamu tetap mengecek beberapa konfigurasi yang berbeda seperti ini karena bisa jadi hasilnya berbeda. Next, kita ke soal nomor 23. Perhatikan posisi robot pembersih pada gambar berikut. Ya, jadi ini nih posisi robot pembersihnya. Robot tersebut kemudian akan bergerak mengikuti translasi ya, T4, -2. Nah, pertanyaannya, posisi robot setelah berpindah sesuai translasi tersebut ya, yang itu adalah ini ada titik A, titik B, titik C, titik D ya. A, B, C, D. Oke, gimana nih? Oke, kita pakai logika dulu ya. Jadi, kan di situ dibilang bahwa translasinya adalah 4, -2. Nah, ini kan. Nah, yang 4 ini kan pada dasarnya menentukan pergerakan di sumbu X, sementara yang -2 pergerakan di sumbu Y. Maka, kalau anggap aja di robotnya ya, translasinya yang X ini positif 4, berarti kan ke kanan ya, gitu. Terus yang Y-nya -2, berarti ke bawah. Sehingga lokasi yang baru itu kan pasti di sana ya, di kanan bawah, gitu kan? Karena X-nya positif ke kanan dan Y-nya negatif ke bawah. Maka posisi baru pasti harus ada di kanan bawah dari posisi awal DD ya, posisi awal robot. Nah, maka mungkin nggak B sama D? Nggak mungkin ya, masa posisi barunya malah di atas ini kan. Oke ya, jadi D tidak mungkin, B tidak mungkin. Kalau A gimana? Mungkin nggak A? Ya, posisi robot di sini, A-nya kan malah ke sini ya. Jadi kalau di robotnya berarti posisinya malah di sebelah kirinya gitu. Nggak mungkin ya? Nah, jadi A juga tidak mungkin. Nah, kalau D nggak mungkin, B nggak mungkin, A nggak mungkin, ya satu-satunya yang tersisa ya cuma C kan. Dan kalau kita lihat memang posisi C atau titik C itu yang memenuhi karena dia berada di kanan bawah dari posisi robot awalnya kan. Nah, oke. Sehingga C ini adalah jawabannya. Nah, tapi ini ya kita nggak perlu ngitung koordinat barunya karena kebetulan yang ada di posisi kanan bawah cuman C aja. Akan berbeda seandainya ya, ada di sini nih. Misalkan ada titik E di situ, ya kan? Sehingga yang C sama E kan dua-duanya memenuhi bahwa posisinya berada di kanan bawah dari posisi awal robot ya. Nah, ya kalau gini terpaksa ya kita hitung ya pakai cara standar. Berarti kita ngitungnya posisi awal robot ya. Oke, ini posisi awal robot. Ini cakep robotnya. Di koordinat berapa? 6,5. Oke. Terus translasinya adalah 4-2 kan. Translasi 4, -2. Maka posisi yang baru, ya ini tinggal dijumlahkan ya. 6 tambah 4, 10. 5 ditambah -2, ya kan kayak 5 dikurangi 2 ya, itu 3. Nah, sehingga posisi baru robot ada di koordinat 10,3. Dan kalau kita lihat di sini, memang benar ya, titik C ini 10,3. Oke, gitu ya guys. Oke guys, gimana? Sudah ngerti belum? Nah, untuk ngetes apakah kamu sudah ngerti atau belum, ini Dede kasih PR yang soalnya Dede bikin ya mirip-mirip lah dengan soal yang tadi sudah kita bahas. So, ini kamu kerjain dulu. Nanti kalau sudah, tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen Dede bikin video pembahasan soal ini, tulis juga ya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video-video pembahasan berikutnya. Ciao!